Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra, NPM 24722011 dari PMIP 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jenis, manfaat, tujuan, dan teknis penulisan KTI. Untuk KTI itu sendiri singkatan dari karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan metode ilmiah, bertujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan objektif. KTI didasarkan pada data dan fakta, bukti opini, atau pendapat pribadi. Penulisan KTI mengikuti kaidah dan struktur tertentu untuk memastikan kejelasan, keakuratan, dan kredibilitas informasi yang disampaikan. KTI ditunjukkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Untuk yang kedua, jenis KTI. Jenis KTI sangat beragam tergantung pada konteks dan tingkat pendidikan. Beberapa jenis KTI yang umum diantaranya skripsi, karya tulis ilmiah untuk meraih gelar sarjana S1, tesis, karya tulis ilmiah untuk meraih gelar magister atau S2, disertai karya tulis ilmiah untuk meraih gelar doktor S3. Makalah ilmiah, karya tulis ilmiah yang lebih singkat dan spesifik seringkali membahas topik tertentu dalam suatu konferensi atau seminar. Artikel ilmiah, karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah biasanya membahas hasil penelitian yang orisinal. Untuk laporan penelitian, dokumen yang merangkum proses dan hasil suatu penelitian. Selain itu, KTI juga diklarifikasikan berdasarkan metode penelitian yang digunakan, kuantitatif, kualitatif, campuran, jenis penelitian, deskriptif, eksplanatif, prediktif, dan bidang ilmu. Untuk manfaat KTI memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dan pembaca. Bagi penulis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis, mengembangkan keterampilan penelitian dan penulis ilmiah, memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang studi tertentu, memberikan kontribusi pada pembangunan ilmu pengetahuan, meningkatkan kredibilitas dan reputasi akademik. Bagi pembaca, memperoleh pengetahuan dan informasi yang akurat dan terpercaya, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Menggunakan KTI, referensi atau rujukan dalam penelitian atau penulisan lainnya. Mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Untuk tujuan KTI, tujuan utama penulisan KTI adalah untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Mengembangkan teori atau kerangka konseptual baru di bidang studi tertentu, menguji hipotesis atau menguji validitas teori yang sudah ada. Menyebarkan temuan penelitian kepada komunitas ilmiah masyarakat luas, memberikan kontribusi pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk teknis penulisan KTI mengikuti kaidah dan struktur tertentu yang bertujuan memastikan kejelasan, keakuratan, dan kredibilitas informasi yang disampaikan secara umum. Tahapan penulisan KTI meliputi perencanaan, pemilihan topik dan rumusan masalah penelitian, penentuan tujuan dan ruang lingkup penelitian, studi literatur dan pengumpulan data awal,
perumusan hipotesis jika diperlukan, penyusunan proposal penelitian. Pelaksanaan mengumpulkan data, analisis data, penulisan bab-bab KTI, penyelesaian, penyutingan dan koreksi naskah, penyerahan KTI kepada lembaga atau pihak yang berwenang. Struktur umum KTI. Meskipun KTI dapat bervariasi tergantung pada jenis dan bidang ilmu umumnya. Seperti halaman judul, berisi informasi identitas penulis, judul KTI, institusi dan tanggal penulis, abstrak, ringkasan singkat isi KTI, daftar isi, pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran jika ada. Baik, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.